Hai semuanya, welcome back to my channel Yuni Adrian Lubis. Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih langkah awal dropship dari Shopee gitu kan. Nah, buat kalian yang penasaran tentang video aku kali ini, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Like, comment, dan share juga ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian akan selalu mendapat notifikasi video-video aku. Nah, mungkin sebagian dari kalian tuh masih banyak yang bingung tentang dropship ini kan. Banyak banget tuh yang nanyain dari WA, "Kak, gimana sih ininya, tutorialnya atau penjelasannya tuh gimana?" gitu kan. "Kak, aku masih bingung banget. Aku udah nonton produk tapi aku sampai sekarang masih belum jalan-jalan bisnisnya." Jadi aku mau jelasin yang langsung tutorialnya gitu kan, dari mulai kita buka akun Shopee-nya kita sampai kita udah bener-bener nemuin suppliernya itu yang cocok yang mana gitu kan. Dan aku jelasin juga detailnya itu gimana cara pemilihannya serta ciri-ciri memang dikatakan supplier itu yang gimana. Oke, langsung aja ya, kalian wajib pantengin video aku. Oke guys, langsung masuk aja kita ke akun Shopee-nya kita untuk memilih suppliernya. Jadi di sini kita harus cari supplier berdasarkan apa yang mau kalian jual. Misalnya kita pengen jual baju gamis wanita. Nah, kita tunggu sampai muncul ya guys. Nah, ini kan banyak. Kalau misalnya kalian pengen filter lagi, kalian klik aja tuh yang kanan atas. Nah, kalian pengen yang daerahnya tuh Jabodetabek ya, contohnya. Kalau batas harga aku nggak ini ya, nggak masukin karena nanti kayak nggak kedetek gitu loh. Jadi ya aku saranin sih gak usah diisi dulu gitu kan. Kalau misalnya muncul semua, nanti kita bisa langsung cek mana yang cocok, bisa kita jadiin supplier. Nah, kategorinya juga aku nggak isi. Kadang-kadang ada toko yang memang dia itu bisa kita jadiin supplier tetapi dia itu campur-campur dengan bajunya pria gitu. Terus tipe penjualnya aku juga nggak isi. Pengiriman, program promosi aku juga nggak isi. Nanti kita langsung lihat di simbol-simbolnya aja. Jadi yang cuman aku isi di sini lokasi Jabodetabek karena aku pengen ambil supplier yang dari Jabodetabek. Oke, langsung aja kita klik pakai di pojok kanan bawah. Nah, di sini dia muncul guys, supplier yang bisa kalian pilih, dan kalian juga di sini bisa membeli secara pribadi juga ya, banyak tuh. Nah, untuk menentukan dia supplier tangan pertama atau enggaknya, biasanya ya aku ngeceknya itu dari berapa banyak yang udah terjual sih. Tengok nih, kayak yang ini, yang kota Jakarta Barat itu sampai 10.000 plus terjual. Itu salah satunya bisa jadi rekomendasi untuk produk yang kita jual. Yang satu lagi nih yang dari kota Jakarta Barat juga, Aba Agen Baju Hami Dress Gamis Dea bahan bla bla bla. Harganya 58.000, terjualnya tuh 10.000 plus. Nah, yang ini juga Gamis Jamilah A. Jadi kita pilih yang ini ya, yang Aba Agen Baju Gamis Jamilah A. Aku pengen jual yang ini karena kalau menurutku ya harganya lebih murah daripada yang lain. Tapi guys, untuk yang kayak gini yang di atasnya ini, kayak Novella Dress Gamis Rayon Printing Premium, bisa jadi ya dia juga supplier tetapi dia itu masih baru menggunakan Shopee-nya gitu guys. Maksudnya kayak yang 48 terjual ini, 37 terjual, bukan berarti mereka itu bukan supplier maksudnya itu, tetapi mungkin saja mereka masih baru menggunakan Shopee sebagai tempat jualan mereka. Mungkin aja mereka supplier tapi memang masih baru banget gitu kan.
Oke, langsung aja kita klik ya. Aba agen baju gamis Jamilah A, harga aslinya itu adalah 39.000. Kita klik. Nah, di sini kita cek deskripsinya. Nih dia toko suppliernya itu namanya Agen Baju Official, asalnya dari kota Jakarta Barat. Terus produk yang udah dipostingnya itu 162. Nah, ini stoknya. Selain kita juga ngelihat dari berapa banyak yang terjual, kita juga ngelihat stoknya ya. Kemarin aku bilang dari mulai 5 ribuan sampai 9 ribuan, tetapi nggak selamanya memang supplier itu sampai 5 ribuan ke atas stoknya. Ada juga yang supplier itu memang produksinya ratusan aja dulu gitu kan, dalam skala yang sedang-sedang gitu. Nah, kalau yang kayak gini aku juga bisa menetapkan bahwa dia itu memang supplier ya guys. Nih, merek L Fashion Indonesia, asalnya Indonesia, katun motif lainnya, ukuran jumbonya tidak. Ini dikirim dari kota Jakarta Barat, Grogol, Petamburan, DKI Jakarta. Terus kita lihat nih di sini, cocok untuk pakaian santai, bahannya katun apple, lingkar dada 106 cm, panjang gamis 135 cm. Sampai kamu cek sampai detail produknya, sampai yang paling bawah ini bagian tangan ada karet. Nah ini, nah di sini kan dia nggak ada bacaan kita itu bisa dropship atau enggak ya. Tetapi setahu aku ya, aku pribadi selama aku menjalankan bisnis, setiap yang jualan baju, celana dan apapun itu yang masih dalam bentuk fashion itu semuanya bisa dropship ya guys. Kecuali emang dia itu kayak rangkaian bunga, atau kayak misalnya buket snack, atau kayak misalnya mahar dan sebagainya, itu kayaknya memang nggak bisa di dropship. Tapi ada juga yang bisa di dropship ya guys. Nah di sini langsung aja kita save gambarnya. Kita save gambarnya. Terserah ya mau ambil berapa, karena di sini aku cuman mencontohkan aja. Kalau misalnya kalian pengen semuanya ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini adalah langkah awal yang bisa kita lakukan di Shopee. Setelah kita menentukan suppliernya apa, kita juga udah nge-save produknya, kita juga harus hafalin nih. Ini asal produknya kan tadi kota Jakarta Barat, Grogol, Petamburan, DKI Jakarta. Nanti waktu kamu bikin toko, kamu tinggal mencatat yang ini aja, mengetik yang kota Jakarta Barat, Grogol, Petamburan, DKI Jakarta dan sebagainya. Nah ini juga perlu ini ya guys, perlu dicatat juga ya guys. Soalnya kalau misalnya kalian nggak mencatat ini, nggak ngecek ini atau nggak screenshot ini, nanti kalian bingung sendiri gitu mau uploadnya. Oke ya, kalau kalian mau ngecek yang lain bisa. Di sini dia juga tengok nih, dia tuh punya 867.000 pengikut ya guys, lebih dari 867.000. Dan bisa deh kalian deskripsikan bahwa ini memang benar-benar supplier gitu. Nah kita cek di sini tuh banyak banget gamis yang benar-benar murah, dari mulai 39.000, 45.000, ada yang 87.000, ada yang 60.000. Nah dia juga jual macam-macam kayak sajadah gini, sama jual masker hijab, dan murah-murah banget guys, asli. Harganya itu sampai 39 ribuan, 60 ribu, dan ini aja harganya. Ada yang 59.999. Dan bener deh, ini kayaknya memang benar-benar cocok buat kalian yang pengen jual baju gamis. Cocok banget dijadiin supplier. Nah untuk ratingnya sendiri bisa kita cek ya. Nih ceknya. Cara ngeceknya itu di sini. Nah kan ada di bawah harga nih. Di bawah harga 87.000 sampai 99.000. Ada harga yang dicoret juga dari 150.000 gitu kan. Nah itu bawahnya lagi ada ratingnya 4,8 bintangnya. Nah terus untuk meyakinkan kita tuh benar-benar ngambil supplier yang ini enggak sih gitu kan, kita cek lagi ke bawah
Nah, ini stok produknya banyak ya guys. Tadi kan 900-an kan. Ini stok produknya banyak banget, 2746. Nah, stok produknya itu kadang-kadang beda sama yang lain tergantung berapa PCS yang habis gitu ya guys. Nah nih, tadi kan untuk ngelihat kita tuh yakin gak sih ini dijadiin suppliernya kita. Kita cek, klik lihat semua, langsung muncul. Nih, langsung muncul. Ada dari Hamna Nunung. Dia bilang di sini alhamdulillah barang datang aman dan lengkap sesuai dengan pesanan. Udah 3 kali order di toko ini. Nah, terus katanya juga di sini yang Tika 1708 bilang ke semuanya bahwa dia bilang bagus banget, nget. Sebenarnya beli 3 tapi 1 lagi belum datang kata dia gitu. Terus ada juga yang bilang gini, alhamdulillah sesuai pesanan, customers juga suka, salonnya amanah, kualitas produk sesuai harga, insya Allah jadi langganan, terima kasih banyak. Alhamdulillah udah order 4 kali di toko ini, barang datang aman dan lengkap, bahannya lembut. Nah, kalau aku ya biasanya udah ngecek gini, biasanya ini meyakinkan aku kalau aku itu bakal ngambil supply-nya dari sini. Kita tuh nggak perlu perfect banget ya, harus bintang 4, semuanya harus bintang 5, semuanya suppliernya kita. Karena supplier itu nggak selamanya dia itu nerima bintang 5, bintang 4 dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang tipe-tipe dari pembeli ini kan beda-beda ya guys. Namanya dia juga pembeli, dia juga bukan orang yang menjualkan atau dikatakan dropshipper ataupun juga reseller. Kadang-kadang customer ini dia memberikan bintang yang kurang layak gitu kan. Ada yang bintang 1, bintang 2 sama bintang 3. Kita cek ya yang bintang 1. Nah ini ada yang bilang baru pertama order udah kecewa banget, astaga pesan dan bayar tanggal 31, pesan Maitara kuning, baru dikabarin tanggal 3 kuning habis, terus ganti ke Maitara 4. Oke tuh, tanggal 4 sampai dikirim pink, motif juga beda. Udah chat gak dijawab, kecewa banget, kapok belanja di toko ini pengemasan 2 hari. Nah nih sebenarnya kalau supplier itu nggak selamanya benar-benar mengalami yang benar-benar perfect banget gitu loh, kemas produk sampai nggak ada kesalahan. Tetapi semua toko yang dia produk terjualnya udah sampai 10 ribuan ke atas, udah sampai 50 ribuan ke atas, udah sampai 20 ribuan ke atas, itu pasti ada aja yang memberikan bintang 1, 2, dan 3. Dan yang perlu kalian ketahui di sini, kalian belajar dewasa juga, nggak selamanya orang yang memberikan bintang 1, 2, dan 3 ini dia itu memang benar-benar kecewa. Kadang-kadang ya karena memang kesalahan dari pihak penjualnya atau suppliernya, sehingga mereka juga mendapatkan produk yang salah gitu kan. Namanya juga penjual, kalau sudah terlalu banyak orderan kadang-kadang mereka itu kayak keteter gitu loh. Keteter itu dalam artian mereka bingung dan kadang-kadang stok habis tiba-tiba, mereka juga punya toko offline-nya. Dan sehingga kalau misalnya mereka satu-satu teliti banget gitu kan, kadang-kadang ya salah, namanya juga manusia kan, yang namanya manusia tuh nggak luput dari kesalahan. Jadi kalian juga harus pertimbangin yang namanya jualan itu pasti ada resikonya yang perlu kita tanggung gitu kan. Tapi insya Allah selama aku jalanin, aku cuman baru sekali aja sih dapat kesalahan-kesalahan kayak gitu. Yang namanya jualan ya kita juga harus mengerti ya resiko. Namanya juga yang didapatkan itu uang kan, resikonya juga harus kita tanggung, kayak contohnya pengembalian barang, dan juga kadang-kadang contohnya pembeli itu marah ke kita. Itu emang risiko seorang penjual. Kayak gini nih, ada juga yang kasih bintang 2. Nih, kadang-kadang ada juga yang julid kayak gini nih, warnanya nggak sama kayak yang di post, yang datang warnanya terlalu tua, ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi kadang-kadang kekurangan kita jualan online ini kadang-kadang juga warnanya itu bisa jadi memang nggak sesuai, tapi ya sepinter-pinter kita aja lah gitu kan memilih. Yang jelas sekarang lagi boomingnya kita jualan online, sehingga
benar-benar tuh kita dapat penghasilan dari jualan online aja. Apalagi kan sekarang masih zamannya coronavirus gitu kan, jadi semua orang tuh di rumah aja dan lebih mengutamakan untuk belanja online gitu. Ada juga nih yang julid kayak gini, tangannya kurang besar untuk yang punya lengan besar, banyaknya kayaknya nggak muat gitu kan. Nah kalau misalnya masalah baju ya kadang-kadang masalahnya itu aja sih sebenarnya, kayak yang kebesaran lah, yang kekecilan lah, yang salah warna lah, yang itulah. Nah kalau misalnya kalian memang pengen jual yang kayak gini, kalian memang harus siap tanggung resiko-resikonya seperti itu. Oke ya, sampai di sini paham ya untuk langkah awal dropship via Shopee. Nah guys, itu tadi dia langkah awal bagaimana kita dropship dari Shopee. Kalau misalnya kalian masih bingung juga, aku nggak tahu lagi mau gimana, karena di situ udah aku jelasin lengkap dan detail kenapa harus pilih itu, kesimpulannya juga saran-sarannya udah aku kasih tahu di situ. Jadi kalian wajib ikutin cara itu supaya kalian bisa nemuin supplier dari Shopee. Nah, kalau misalnya kalian udah pilih supplier tadi tuh ya, kalian udah enak, kalian tinggal step-step aja gambarnya. Mau berapa produk gitu kan, kalian wajib tengok deskripsinya. Untuk menentuin berat gitu kan, jangan sampai 1 kilo ya bikinnya, karena 1 kilo itu kan udah sama packing plastiknya gitu kan. Cukup bikinnya itu ya sewajarnya aja. Misalnya nih kalian nemuin supplier yang jual produknya itu tie dye misalnya kan, itu kan 1 kilo itu muat 3 set gitu kan, 3 set tie dye. Nah di situ kalian bikin berapa ininya, ukuran beratnya. Kalau dari hitungan 1 kilonya itu 3 set tie dye, berarti 1 kilonya itu sekitar 300 gram sekian gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi itu semua kan bikinnya 300 gram. Nah untuk alamat ini kalian wajib bikinnya itu sesuai dengan kotanya si supplier ya. Kalau misalnya kalian bikinnya itu alamatnya kalian, emang kalian itu jualan produk itu ya kan nggak mungkin ya, kalian kan ambilnya dari supplier gitu kan. Jadi kalian wajib bikin alamat toko kalian itu adalah alamatnya si supplier. Kak, gimana kalau misalnya alamat suppliernya itu cuman kotanya doang atau kabupatennya doang? Nah, untuk itu kalian wajib bikinnya kotanya doang juga dong. Namanya dia bikinnya kotanya doang di situ yang tertera. Kalian nggak harus bikin lengkap-lengkap RT RW-nya lah, nama jalannya lah dan sebagainya. Kalian nggak perlu bikin itunya. Kalian hanya bikin kotanya aja, misalnya Jakarta Barat gitu kan, yang dicantumkan, yang terlihat gitu kan di akun Shopee. Kalian bikin Jakarta Barat juga, karena supplier ini adalah tempat pengiriman produknya, tempat pengemasan produknya, dan mereka juga yang memberikan resi ke paket tersebut. Jadi jangan sampai salah bikin alamat. Kalau misalnya salah bagaimana kak? Ya wassalam aja gitu kan. Kalau misalnya kalian jualannya udah salah alamat, itu benar-benar salah fatal. Nanti beratnya di ongkos kirim, kesalahannya bagian itu. Kan nggak lucu kalau misalnya kalian bikin alamat tokonya itu di Bandung, suppliernya ngambilnya dari Jakarta. Itu gimana lagi kalau misalnya masalahnya itu tuh cuman Allah yang bisa menyelesaikan itu semua. Kalau aku mah cuman bisa sekedarnya aja gitu. Kalau misalnya kalian ngikutin semua apa yang aku bilang ini, insya Allah kalian tetap jalan bisnisnya. Terus alamat pengembaliannya itu gimana kak? Kalau alamat pengembaliannya itu guys, kalian bisa bikin alamat rumahnya kalian. Karena kalian itu sebenarnya sebagai perantara untuk pengembalian produk. Semua pebisnis online itu nggak selamanya jalannya mulus-mulus aja ya guys. Kayak misalnya untung aja gitu kan. Nggak selamanya seperti itu guys. Karena setiap pembelian produk itu kan orang yang beli itu kan punya jiwanya masing-masing dan punya prinsip masing-masing gitu kan. Kadang-kadang ada pembeli yang memang dia itu mikirnya kalau nggak sesuai produknya dengan gambarnya itu tadi ya dia main balikin aja. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu semua gitu. Jadi ya udah kalian bikin aja alamatnya kalian. Sepengetahuan aku ya, selama aku jualan itu aku juga pernah ngalamin pengembalian produk, dan di situ kendalanya itu nggak bisa kita bikin alamatnya si supplier karena kita
kita nerima produknya itu dari si supplier menggunakan alamatnya si pembeli gitu kan. Jadi pembeli itu wajib kirim dulu ke alamatnya kita, baru kita kirim ke si suppliernya. Dan itu pun kalau misalnya kalian itu nemu supplier yang baik-baik gitu loh. Kadang-kadang ada supplier yang memang responnya lambat banget. Bukan aku bilang responnya buruk ya, cuman karena memang dia yang namanya supplier kan pasti orderannya tuh melimpah gitu ya. Dan untuk respon kita aja gitu kadang sulit banget. Jadi antisipasinya seperti itu. Kalau misalnya nggak ada cara lain lagi, nggak dibalas juga chat kita sama supplier bahwa kita ingin mengembalikan produknya, sementara barangnya sudah di jalan menuju rumah kita untuk pengembalian produk, tinggal kitanya aja yang ngirimkan produknya ke supplier. Nah, kalau masalahnya kayak gitu ya tanggung resiko masing-masing ya guys. Karena yang namanya jualan itu kita nggak mulus-mulus semuanya. Kadang-kadang memang ada untung rugi. Rugi itu pasti dan untung itu juga pasti, dan yang jelas kerugian itu nggak seberapa dengan keuntungan yang kita dapatkan nanti. Jadi kita ya belajar ikhlas, belajar sabar gitu, semuanya lah di sini. Namanya juga kita pebisnis online gitu kan. Yang kerja keras itu nggak hanya pebisnis yang memang buka toko langsung di luar, yang punya bisnis offline gitu kan. Nggak selamanya mereka aja yang bisa merasakan kayak pengembalian gitu, marah-marah gitu kan. Kita semua yang pebisnis online juga pasti mengalami hal yang sama. Jadi pengembalian produk itu memang nggak bisa dipungkiri bahwa ya pasti ada aja gitu yang ngembaliin produknya. Nggak selamanya mereka langsung terima bersih. Gimana, udah siap jadi seller online nih? Kalau misalnya udah siap, selamat, kalian akan menjadi orang sukses kesekian kalinya. Nah, sekian dulu video aku kali ini ya. Aku tadi udah jelasin detail, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menjalankan bisnis kalian supaya nggak bingung-bingung lagi awalnya dari mana gitu kan. Nah, aku pamit dulu. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, karena di sini aku akan berbagi seputar bisnis online lagi yang pastinya itu merupakan kebutuhan kalian. Jadi kalian jangan sampai lewatkan video-video aku, nyalain lonceng notifikasinya ya. Bye bye.